kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu siklus kehidupan masyarakat. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Sumul Azatufia Amna sebagai moderator, dan rekan saya, Aulia Rahman Rahma, Aulia Rahman, dan saya Sucinta Ramadhani. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang yang akan dibacakan oleh Oke, latar belakangnya adalah siklus kehidupan masyarakat adalah konsep yang mengacu pada serangkaian tahapan yang dilalui individu sejak lahir hingga meninggal dunia dan mencakup berbagai perubahan fisik, psikologis, serta sosial. Setiap tahapan dalam siklus kehidupan ini, dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia, membawa serta peran, tanggung jawab, dan tantangan yang berbeda. Setiap tahapan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma sosial, serta lingkungan di mana individu tersebut berada. Baiklah, terima kasih Sumici. Selanjutnya, pengertian siklus kehidupan masyarakat yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Siklus kehidupan masyarakat mengacu pada tahapan-tahapan kehidupan yang dialami individu dari lahir hingga meninggal, yang diwarnai oleh berbagai norma, nilai budaya, dan siklus yang berbeda di setiap tahap. Dalam masyarakat, siklus kehidupan umumnya mencakup tahapan kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia dan kematian. Selanjutnya, tahap kelahiran dan kanak-kanak yang akan dibacakan oleh Paulia. Baik, ini saya akan menyampaikan tentang tahap kelahiran dan anak-anak. Tahap kelahiran masyarakat mencakup proses pembentukan komunitas yang melibatkan pengumpulan sumber daya dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Masyarakat kemudian membangun hubungan sosial melalui interaksi antar individu yang menghasilkan norma dan nilai. Setelah kelahiran, terjadi masa kanak-kanak yang dipandang sebagai fase penting dan rentan dalam kehidupan manusia yang memiliki peran fundamental dalam membentuk kepribadian. Meski masa ini penuh warna dan menyenangkan, terdapat sisi kerentanan karena pengalaman yang diterima anak akan berpengaruh besar pada perkembangan psikologisnya hingga dewasa. Terima kasih kepada Paulia. Selanjutnya ada tahap remaja yang akan dibacakan oleh Paulia. Pada Paulia disilakan. Baik, yang berikutnya adalah tahap remaja. Yang pertama, remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini usia 10 hingga 12 tahun. Menjadi seseorang yang masih takjub dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Yang kedua, remaja madya. Tahap ini berusia 13 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman. Tetap bingung, tidak tahu harus memilih yang mana. Sensitif dan acuh tak acuh, ramah atau sepi, optimis atau pesimis, idealis atau materialistis, dan lain-lain. Yang ketiga, remaja akhir. Fase ini 16 sampai 19 tahun merupakan fase pemantapan menuju pertumbuhan dan ditandai dengan tercapainya 5 hal berikut. Yang pertama, tumbuhnya minat terhadap fungsi-fungsi akal. Yang kedua, ego mencari peluang untuk terikat dengan orang lain dan mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga, dia biasanya membentuk identitas seksual yang tidak akan pernah berubah lagi. Yang keempat, keegoisan. Digantikan oleh keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, membangun tembok yang memisahkan diri pribadi dan masyarakat umum. Terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya kita lanjut ke tahap dewasa yang akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap dewasa. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama, dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Yang kedua, dewasa tengah biasanya mencakup usia 40 hingga 65 tahun, di mana individu sering mengalami berbagai perubahan fisik seperti penurunan stamina, elastisitas kulit, dan penglihatan. Beberapa orang mengalami menopause atau andropause,
yang mempengaruhi keseimbangan hormon. Dewasa tengah seringkali disebut dengan fase evaluasi diri atau krisis paruh baya. Yang ketiga, dewasa akhir, dimulai sekitar usia 65 tahun ke atas, dan dalam fase ini penurunan fisik semakin nyata dengan resiko lebih tinggi terhadap berbagai penyakit kronis. Orang pada tahap ini seringkali mengalami refleksi mendalam yang digambarkan oleh Eric Solly sebagai tantangan antara integritas dan keputusasaan. Terima kasih Pak Widya. Selanjutnya, tahap lansia yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tahap lansia adalah fase kehidupan yang ditandai dengan perubahan besar dalam berbagai aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Secara fisik, tubuh lansia mengalami penurunan fungsi secara bertahap, kemudian motorik, kekuatan fisik, dan daya tahan tubuh berkurang sehingga perubahan alami membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan. Sebelum kesimpulan, saya akan membuka sesi tanya jawab setiap satu sesi saja dan berisikan 3 pertanyaan. Bagi siapa yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dalam hitungan 1, 2, dan 3. Oke, silakan Egi. Kenalkan, saya Egi Radriko. Saya ingin bertanya tentang bagaimana masa remaja dipahami sebagai periode penting dalam pembentukan identitas. Terima kasih. Kita akan menampung pertanyaannya dulu. Pertanyaan kedua, 1, 2, 3. Pada Afifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Afifah. Saya ingin bertanya, mengapa masa dewasa tengah sering disebut sebagai fase krisis paruh baya? Apa saja pencapaian dan evaluasi hidup yang biasanya dilakukan individu pada fase tersebut? Oke, terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, silakan Zalfa. Baiklah, perkenalkan saya Zalfa Azhara dari kelompok 2. Apa saja tantangan yang dihadapi lansia dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial? Bagaimana keluarga dan komunitas dapat berperan dalam mendukung kualitas hidup lansia pada tahap ini? Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikan kami waktu untuk mendiskusikan ini sebentar ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Egi. Jawabannya adalah masa remaja itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada remaja awal, di mana individu mulai mengalami perubahan fisik dan cenderung tertarik pada lawan jenis. Yang kedua ada remaja madya, ditandai dengan kebutuhan yang tinggi untuk bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah remaja akhir, fase pemantapan identitas yang ditandai dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain sehingga serta pembentukan identitas seksual. Jadi, secara keseluruhan, masa remaja ini dipahami sebagai periode penting dalam pembentukan identitas karena pada tahap ini individu mengalami perubahan fisik dan emosional yang mempengaruhi tingkat jati diri. Kepada Egi, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Afifah akan dijawab oleh Aulia. Pada Aulia, silakan. Baiklah, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Afifah, yaitu mengapa masa dewasa tengah sering disebut sebagai fase krisis paruh baya? Apa saja pencapaian dan evaluasi hidup yang biasanya dilakukan individu pada fase ini? Jawabannya, masa dewasa tengah sering disebut sebagai fase krisis paruh baya karena individu pada usia ini sekitar 40-65 tahun biasanya mengalami refleksi mendalam mengenai pencapaian hidupnya. Mereka mungkin mempertanyakan apakah telah mencapai tujuan dan nilai-nilai penting, serta mempertimbangkan kembali prioritas dalam hidup. Pada fase ini, individu juga umumnya mencapai puncak karir, tetapi mulai mengalami perubahan fisik seperti penurunan stamina dan ketidakseimbangan hormon. Banyak individu di tahap ini mengevaluasi pencapaian hidup, mempertimbangkan perubahan karir, atau bahkan merencanakan pensiun. Kepada Afifah, apakah sudah cukup? Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Zalfa akan dijawab oleh Paulia.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa. Apa saja tantangan yang dihadapi lansia dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial? Bagaimana keluarga dan komunitas dapat berperan dalam mendukung kualitas hidup lansia pada tahap ini? Jawabannya adalah, lansia menghadapi tantangan dalam aspek fisik seperti penurunan fungsi motorik, kekuatan, dan daya tahan tubuh, sehingga rentan terhadap penyakit kronis. Dalam aspek kognitif, mereka sering mengalami penurunan daya ingat dan kemampuan pemecahan masalah, serta beresiko lebih tinggi mengalami gangguan seperti demensia. Secara emosional dan sosial, lansia mungkin merasa kesepian dan kehilangan peran sosial akibat pensiun atau kehilangan pasangan. Untuk menjaga kualitas hidup, dukungan keluarga dan komunitas sangat penting. Keterlibatan mereka melalui kegiatan sosial dan layanan kesehatan dapat membantu lansia merasa dihargai, tetap aktif, dan sehat secara fisik maupun mental. Baik, bagaimana Zalfa? Terima kasih kepada Mulia dan juga Suci. Sekarang kita akan masuk ke tahap paling akhir, yaitu tahap kesimpulan. Pada setiap tahap kehidupan membawa tantangan dan peluang perkembangan yang unik dan kesuksesan seseorang dalam menjalani setiap fase, dan berdampak dalam menjalani setiap fase akan berdampak pada kesejahteraan di fase-fase berikutnya. Penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan yang sesuai bagi setiap tahap, baik dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan maupun dukungan sosial, agar individu dapat menjalani kehidupan dengan baik dan sejahtera.